Pergelaran pameran Tosan Aji, ribuan pusaka langka era Singosari dan Medang Kamulan dipamerkan di sini. Grobogan, BP News TV Channel. Ribuan keris beraneka ragam jenis dari 125 peserta hari ini, dipamerkan di Gedung Serbaguna Dewi Sri Purwodadi Kabupaten Grobogan, Jumat tanggal 11 April tahun 2025. Dalam pergelaran dan bursa Tosan Aji bertajuk, Guga Pusaka Bumi Pepali, itu dipamerkan ribuan keris mulai dari keris era Kerajaan Singosari hingga era Kerajaan Medang Kamulan. Pameran yang digelar selama 3 hari tersebut terbagi dalam 2 sesi. Sesi 1 merupakan pameran keris yang dimiliki oleh paguyuban dalam Grobogan. Sedangkan sesi lainnya yaitu para pebursa dari paguyuban yang berasal dari daerah lain seperti Solo, Jakarta, Bojonegoro, Tuban, Madura, Lombok hingga Palembang. Keris tertua yang kami yakini yaitu keris era Kerajaan Singosari. Ada pula keris era Medang Kamulan, hanya saja tidak bisa diklaim Grobogan karena tidak ada literasi yang mendukung hal itu, ujar Ketua Panitia Pergelaran Keris dan Bursa Tosan Aji Didik Budiharjo. Dijelaskan Didik, keris memiliki 2 kriteria yakni keris sepuh dan keris kamardikan. Keris sepuh adalah keris yang dibuat di era kerajaan yang dibatasi hingga era sebelum kemerdekaan. Sedangkan keris era kamardikan yakni keris yang dibuat setelah era kemerdekaan hingga sekarang. Yang membedakan adalah materialnya. Keris itu ada 3 material, besi baja dan meteorit. Itu keris era kerajaan atau era sepuh, katanya. Sedangkan era yang sekarang ini rata-rata terbuat dari material nikel. Menurutnya, keris dari era Singosari dan Medang termasuk jenis keris yang sangat langka yang dipamerkan di pergelaran kali ini. Acara hari ini mas untuk pameran keris di Gedung Dewi Sri. Jadi untuk hari ini adalah pembukaan untuk pagelaran keris dan bursa Tosan Aji dengan tema Kridaning Wung Grobogan Bumi Pepali. Dalam rangkanya yaitu untuk hari jadi Grobogan ke 299. Rangkaian acara apa sudah sampai 3 hari nanti? Jadi untuk acara hari ini kita persiapan pagi tadi untuk pembukaan barusan, terus besok pagi itu ada acara untuk mewarangi itu membersihkan pusaka yang karatan. Ya. Jadi kita promosikan ke masyarakat khususnya Grobogan. Jadi untuk yang mempunyai pusaka yang karatan nanti bisa dibersihkan di sini. Untuk biaya kita gratiskan, jadi nanti biar ke depan untuk masyarakat yang punya itu punya inisiatif sendiri untuk mewarangi pusaka, jadi biar awet, ya korupsi, ya karatan. Jumlah peserta yang ikuti pameran berapa? Jadi di dalam itu ada 2 sesi. Sesi 1 itu pameran yang keris-keris pusaka yang dimasukkan dalam etalase. Itu masih ada 20 etalase, masing-masing etalase itu ada berisi 5 pusaka itu milik dari anggota Panji Grobogan Bumi Pepali. Terus yang di samping-samping itu meja itu bursa dan berasal dari seluruh kabupaten yang ada di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, bahkan sampai dari Palembang. Itu berjumlah semuanya sekitar 120 peserta. Harapan kegiatan ini Pak? Ya harapannya kita ke depan karena kita sistemnya edukasinya yaitu biar semua orang itu mau merawat pusakanya, terus kita edukasikan bahwa ini budaya warisan non Bedawi dari
nenek moyang kita yang sudah diakui dunia UNESCO. Jadi kewajiban kita yaitu melestarikan budayanya. Untuk kegiatan ini sudah beberapa kali, Mas? Untuk giat ini sudah 2 kali ini, yaitu tahun 2023. Untuk tahun 2024-nya kita off, 2025 ya. Harapan ke depan ini bisa dilaksanakan sebagai kegiatan rutin tahunan. Jadi nanti generasi muda itu akan termotivasi untuk tetap melestarikan budaya. Keris-keris itu masing-masing memiliki pamor uang berbeda-beda. Ada pamor Satrio Pinayungan, lalu Banyumili hingga Bolorejo, Terang Didik. Dalam pameran keris yang masih merupakan rangkaian Hari Jadi Kabupaten Grobogan ke-299, itu tiap pembursa rata-rata membawa 100 keris. Secara keseluruhan keris yang dipamerkan nyaris mencapai belasan ribu keris. Selain keris, acara yang didukung oleh Umah Keris Grobogan, Grobogan Bumi Pepali dan Senapati Nusantara itu juga dipamerkan aneka cincin akik dan sebagainya. Didik mengatakan, pameran ini bertujuan untuk melestarikan warisan budaya yang telah diakui UNESCO. Dunia mengakui bahwa keris merupakan warisan budaya asli Indonesia yang harus dijaga dengan baik. Ini juga sekaligus mengedukasi generasi muda untuk menjaga warisan budaya supaya jangan sampai diklaim bangsa lain. Ini milik Indonesia, paling utamanya Jawa, kan begitu, imbuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Bupati Grobogan, Pak Isti Haji. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati, Bapak Forkompinda atau yang mewakili, Pak Sekda, Pak Asisten, staf ahli, Pak OPD, tamu undangan, dan tak kalah penting yaitu dari pengurus Sekretaris Jenderal Paguyuban Senopati Makassar. Ini ada yang dari Surabaya, ada dari Jogja, ada dari Bandung. Puji syukur mata kita panjatkan kepada Ilahi karena alhamdulillah siang hari ini kita bisa berkumpul di Gedung Serbaguna Dewi Sri ini untuk mengikuti acara pembukaan pameran keris yang kami beri judul yaitu Kriganing Duung Grobogan Bumi Pepali. Berikut kami sampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pameran keris ini. Bapak Ibu, bahwa keberadaan keris itu sebagai warisan budaya tak benda diakui oleh UNESCO pada tahun 2025. Bukan sebagai wujud kerisnya, tetapi sebagai warisan tak benda, yaitu ada kriteria pengetahuan tradisional, keterampilan teknologi tradisional, dan seninya. Keris yang semula jauh dari jangkauan generasi muda, lebih dekat para empu dan orang-orang tertentu, kini saatnya keris harus didekatkan dengan para generasi dalam bentuk pemajuan budaya. Maka pemerintah berkewajiban untuk memberikan edukasi kepada generasi muda mengetahui tentang dunia keris. Mengapa keris itu dibuat? Bagaimana bisa membentuk sebuah pamor? Dan kenapa dikatakan armada dan keliling keris itu bisa berurutan, bahkan bisa mencolok? Semuanya bisa dijelaskan saat ini. Oleh karena itu, para generasi muda perlu tahu ini agar mereka itu nanti akan mencintai warisan budaya yang dulu ini, sehingga mengikuti budaya ini supaya budaya keris yang sudah diakui dunia ini tidak tenggelam begitu saja. Ada kemajuan budaya yang kita lakukan. Makanya kegiatan ini tidak hanya sekadar
hari besok ada kegiatan pelatihan, mulai penjelasan untuk mewarani, dan ada kegiatan yang lainnya. Bapak Ibu yang kami hormati, dasar kegiatan ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kemajuan Kebudayaan, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 21 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 87 dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gerobokan tahun 2025. Tempat, waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan mulai hari ini, hari Jumat sampai Minggu besok tanggal 11 hingga 13. Kemudian tempatnya di Gedung Dewi Sri. Pesertanya total ada 125 dari berbagai daerah. 92 peserta dari luar Gerobokan. Ada yang dari Palembang, Lombok, kemudian ada juga dari Madura, kemudian Bojonegoro, kemudian Tuban, kemudian ada juga dari Jawa Barat, dan masih banyak lagi, dan sisanya itu nanti dari Gerobokan. Ini kami batasi karena ternyata peserta yang akan mendaftar menjadi peserta ini cukup banyak. Ini Bapak Ibu yang kami hormati, pengamat kegiatan ini nanti adalah dari pengamat lokal, dari pecinta keris yang ada di Gerobokan, dan juga dari luar Gerobokan, yaitu dari Senopati Nusantara. Biaya kegiatan ini ditanggung dari APBD Kabupaten Gerobokan tahun anggaran tahun 2025. Demikian laporan kegiatan ini. Selanjutnya kami mohon Bupati berkenan memberikan sambutan tangan dan sekaligus membuka kegiatan ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Gedung Serbaguna Dewi Sri Danyang Purwodadi, Puji Daryana Media Bayangkara Pers, mewartakan.